Aku tidak pernah tahu kapan tepatnya aku mulai tenggelam. Mungkin saat pertama kali aku melihatnya tertawa, matanya yang segelap kopi Flores menyipit, menampilkan kerutan halus di sudutnya yang menceritakan ribuan kisah yang belum kudengar. Atau mungkin saat jemarinya yang kokoh, dengan bekas luka-luka kecil dari pekerjaannya sebagai arsitek yang gemar turun ke lapangan, tanpa sengaja menyentuh punggung tanganku saat kami sama-sama meraih gelas teh di sebuah kedai di sudut Yogyakarta. Namanya Banyu. Nama yang sederhana untuk pria yang begitu kompleks. Dia pria Sumba, dengan kulit tembaga yang terbakar matahari dan aura liar yang tak bisa disembunyikan di balik kemeja linen rapinya. Sementara aku, Anjani, seorang perempuan Jawa Tulen, yang hidupku terbiasa berjalan dalam ritme yang teratur dan lembut, seperti gerakan jariku saat membatik di atas kain mori. Dunia kami seharusnya berseberangan, seperti api dan air, seperti padang sabana Sumba yang kering dan sawah hijau subur di tanah kelahiranku. Namun, di antara kami, yang ada justru sebuah percikan yang terus membesar menjadi kobaran api. Kami bertemu di sebuah pameran seni. Aku memamerkan beberapa karyaku, batik kontemporer dengan motif yang terinspirasi dari mitologi kuno. Dia ada di sana, berdiri di depan salah satu karyaku yang paling personal, selembar kain yang kugambar dengan motif Dewi Sri yang menangis. Dia menatapnya begitu lama, dengan sorot mata yang seolah menelanjangi setiap goresan malam panas yang kutorehkan. Ini indah, katanya saat aku memberanikan diri mendekat. Suaranya berat dan dalam, seperti gema dari dalam gua. Tapi juga menyakitkan. Kenapa sang Dewi menangis? Aku tertegun. Tak ada yang pernah bertanya begitu. Kebanyakan orang hanya memuji teknik atau warnanya. Karena kesuburan terkadang lahir dari kesedihan, jawabku lirih, sebuah jawaban yang lebih jujur dari yang kuniatkan. Dari sana, semuanya mengalir begitu saja. Percakapan kami berlanjut hingga malam, berpindah dari galeri keangkringan, ditemani aroma jahe dan arang bakar. Aku menceritakan filosofi di balik setiap motifku, dan dia bercerita tentang rumah panggung kayu di tanah leluhurnya, tentang kuda-kuda liar yang berlari bebas, dan tentang mimpinya membangun rumah-rumah yang menyatu dengan alam. Aku merasa separuh jiwaku yang selama ini tertidur, perlahan bangun dan menari mengikuti irama suaranya. Cinta yang kurasakan untuk Banyu bukanlah cinta yang tenang. Ini adalah cinta yang bergejolak, yang membuatku cemas sekaligus ketagihan. Ini adalah jenis cinta yang membuat perutku melilit setiap kali teleponku berdering menampilkan namanya, dan membuat dunia serasa berhenti berputar setiap kali dia menatapku dengan cara itu. Tatapan yang seolah berkata bahwa di antara miliaran manusia di bumi, hanya aku yang ada di dalam dunianya. Puncaknya terjadi pada suatu malam, saat hujan turun dengan derasnya, memenjarakan kami di apartemen studio miliknya yang minimalis namun hangat. Aroma kopi yang baru diseduh berbaur dengan wangi tanah basah yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Kami baru saja kembali dari makan malam, pakaian kami sedikit lembab karena berlari menerobos gerimis. Dia memutar piringan hitam tua, lagu keroncong dengan melodi yang mendayu-dayu mengisi keheningan di antara kami. Aku berdiri di dekat jendela, menatap butiran air hujan yang berlomba-lomba di kaca, merasakan kehadirannya di belakangku bahkan sebelum dia menyentuhku. Kemudian, aku merasakannya. Nafasnya yang hangat di tengkuku, mengirimkan denyar listrik ke seluruh tulang punggungku. Tangannya melingkar perlahan di pinggangku, menarik tubuhku merapat ke punggungnya yang bidang dan kokoh. Aku memejamkan mata, membiarkan kepalaku bersandar di dadanya, merasakan detak jantungnya yang kuat dan stabil. Itu adalah irama paling menenangkan sekaligus paling mendebarkan yang pernah kudengar. Anjani, bisiknya, bibirnya menyapu daun telingaku. Suaranya serak oleh sesuatu yang tak terucap, oleh hasrat yang sama liarnya dengan hujan di luar. Aku tak bisa menjawab. Lidahku keluh, seluruh kesadaranku terpusat pada sentuhannya. Dia memutar tubuhku perlahan hingga kami berhadapan. Matanya. Oh, Tuhan, matanya. Di dalam kegelapan yang diterangi lampu kota dari kejauhan itu, matanya berkilat seperti obsidian basah, memantulkan seluruh gairah yang bergolak di antara kami. Jemarinya naik, menelusuri garis rahangku dengan lembut, ibu jarinya mengusap bibir bawahku dengan gerakan yang membuat lututku lemas. Aku bisa merasakan getaran di tubuhnya, atau mungkin itu getaran tubuhku sendiri. Batas di antara kami mulai kabur. Aku sudah mencoba menahannya, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Aku mencoba untuk berjalan pelan, seperti caramu membatik. Tapi setiap kali aku bersamamu, aku merasa seperti kuda liar yang ingin berlari sekencang-kencangnya. Dan kemudian, dia menciumku. Itu bukan ciuman yang lembut dan malu-malu. Itu adalah ciuman yang menuntut, yang lapar,
yang membanjiri seluruh inderaku. Bibirnya melumat bibirku dengan kepastian seorang pria yang tahu apa yang diinginkannya. Rasanya seperti kopi hitam pekat dan sedikit rasa anggur merah sisa makan malam kami. Tangannya yang satu menangkuk belakang kepalaku, jemarinya terselip di rambutku, menahanku di sana, seolah takut aku akan lari. Sementara tangannya yang lain turun dari pinggangku, menyusuri lekuk punggungku dengan tekanan yang membuatku mendesah pasrah ke dalam mulutnya. Aku bukan lagi Anjani si pembatik yang tenang. Aku adalah badai yang menyamai badai di luar. Tanganku yang semula hanya diam di sisiku, kini balas merengkuhnya, meremas kemejanya yang basah, menariknya lebih dekat hingga tak ada lagi celah di antara kami. Aku bisa merasakan panas tubuhnya menembus lapisan pakaian kami, membakar kulitku. Ciuman kami semakin dalam dan putus asa. Lidah kami saling bertaut, menari dalam tarian purba yang penuh gairah. Desahan napas kami yang memburu menjadi satu-satunya musik, mengalahkan alunan keroncong dari piringan hitam. Dia melepaskan bibirku sejenak, hanya untuk menyerang leherku, meninggalkan jejak-jejak api di kulitku yang sensitif. Aku mendongak, memberikan akses lebih, kepalaku terasa ringan, pikiranku kosong. Yang ada hanya rasa, hanya banyu, hanya momen ini. Kamu nyata? Bisiknya diceruk leherku, suaranya bergetar. Kamu begitu, memabukkan. Dengan satu gerakan yang lancar, dia mengangkatku ke dalam gendongannya. Aku secara refleks melingkarkan kakiku di pinggangnya, menempel padanya seperti kulit kedua. Dia membawaku ke tempat tidurnya tanpa pernah memutus kontak mata kami. Suasana di kamar itu terasa sakral sekaligus liar. Dia merebahkanku dengan hati-hati di atas spray yang sejuk, namun tubuhnya yang menaungi tubuhku terasa begitu panas. Dia tidak terburu-buru. Matanya menelusuri setiap inci wajahku seolah sedang menghafalnya. Tangannya bergerak perlahan, membuka satu persatu kancing blus sutraku. Setiap kali kulitnya bersentuhan dengan kulitku, rasanya seperti disengat ribuan volt listrik yang menyenangkan. Aku melihat hasrat yang tak tertahan di matanya, tapi juga ada kelembutan dan pemujaan di sana. Dia tidak hanya menginginkan tubuhku, dia menginginkan jiwaku. Saat blusku terbuka sepenuhnya, dan hanya menyisakan pakaian dalam rendaku, udara dingin kamar seolah menyentuh kulitku, membuatnya meremang. Tapi dingin itu segera sirna saat bibirnya kembali menjelajah, kali ini turun ke dadaku. Sensasi basah dan panas dari mulutnya di kulitku membuatku menggigit bibir bawahku untuk menahan suara yang ingin keluar dari tenggorokanku. Arus kenikmatan itu berkumpul di perut bagian bawahku, menjadi gelombang pasang yang siap menghantam pantai. Malam itu, batas antara aku dan kau benar-benar melebur. Batas antara Jawa dan Sumba, antara kelembutan dan keliaran, antara keteraturan dan kekacauan. Kami bergerak dalam satu irama, didorong oleh insting dan hasrat yang tak terbendung. Setiap sentuhan, setiap bisikan, setiap desahan adalah sebuah deklarasi. Di tengah badai yang menderu di luar dan badai yang berkecamuk di dalam diri kami, aku menemukan ketenangan yang aneh. Aku menyerah sepenuhnya. Keesokan paginya, aku terbangun oleh cahaya matahari yang malu-malu menembus jendela. Hujan telah berhenti. Aku merasakan lengan kokoh Banyu masih melingkar erat di tubuhku. Kepalaku bersandar di dadanya, dan aku bisa mendengar irama jantungnya yang kini tenang dan teratur. Aroma tubuhnya, campuran antara wangi maskulin, kopi, dan aroma diriku, menyelubungiku seperti selimut terhangat. Aku mengangkat kepala perlahan, menatap wajahnya yang tertidur pulas. Terlihat lebih muda, lebih damai. Tak ada lagi aura liar yang mengintimidasi, yang ada hanyalah ketenangan. Di pelupuk matanya yang tertutup, aku bisa melihat sisa-sisa senja dari mimpi yang mungkin baru saja dilaluinya. Di saat itulah aku sadar. Aku tidak hanya dimabuk cinta. Aku tidak hanya terbuai gairah. Aku telah menemukan rumah di tempat yang paling tidak terduga. Di dalam pelukan seorang pria dari tanah seberang, di tengah badai gairah yang meluluh lantakkan pertahananku, aku menemukan diriku yang paling utuh. Dan aku tahu, petualangan kami baru saja dimulai. Aku akan dengan senang hati terus tenggelam, selama dia yang menjadi lautannya.